Shalom Bapak Ibu saudari, kita akan lanjutkan tentang pecahnya kerajaan umat Tuhan. Nah, kita tahu bahwa penyebab utama dari pecahnya kerajaan Israel pada waktu itu adalah dosa dari Salomo. Salomo berbuat dosa dan tidak bertobat. Bahkan ketika ada nubuatan Nabi Ahia yang menyampaikan hal itu dan dia mendengar akan berita itu yang nyebar tentunya bahwa Yerobeam nanti akan megang 10 suku, akan terjadi perpecahan dari umat Tuhan pada waktu itu, kerajaannya pada waktu itu akan pecah. Dia tidak bertobat, itu kan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dia hadapan sama Tuhan. Kok malah Yerobeamnya mau dibunuh, saudaraku. Ya, itu tadi ayat yang ke-40 dari 1 Raja-Raja 11. Saya ulangi ya, saudaraku. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Dia ngelawan Yerobeam itu berarti dia ngelawan nubuatan firman Tuhan, ya kan? Berarti dia ngelawan Tuhan. Betapa bodohnya Salomo. Mestinya dia bertobat, saudaraku. Karena kekuasaan yang ada, kekayaan, dan dia apa yang dia katakan itu pasti harus dilaksanakan, akibatnya ya seperti itu. Yerobeam melarikan diri ke Mesir dan sampai Salomo mati. Orang itu akhirnya juga mati, saudaraku. Orang punya kekuasaan sehebat apapun ingat. Orang punya harta kekayaan sebesar apapun ingat. Suatu saat akan mati. Mati seperti Raja Salomo. Kalau sudah mati ya menghadap Tuhan. Pasti ada banyak penyesalan dari Salomo ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Ada yang bertanya, Salomo itu selamat atau tidak? Kita tidak tahu, saudaraku ya. Tapi yang jelas dia salah. Dan itu yang kita tangkap dari sejarah umat Tuhan, sejarah dari orang-orang hebat yang ada di dalam Alkitab. Nah, ayat 41 Salomo mati. Ya, saudaraku ya, ayat 41 sampai 43. Saya bacakan 43 saja. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, sekarang riwayat Rehabeam, generasi setelah Salomo. Saudara, Rehabeam ini kalau saudara bandingkan ya di dalam Tawarikh 11 itu kelihatannya ada hal-hal baik, tapi kita tidak akan bahas. Karena yang diceritakan dalam 1 Raja-Raja 12 ini, Rehabeam ini melakukan blunder, kesalahan. Nah, ini ditulis supaya kita belajar. Yaitu apa, saudaraku? Kita lihat pecahnya kerajaan itu. 1 Raja-Raja 12. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Kan oke. Seluruh Israel, 12 suku ya. Segera sesudah hal itu kedengaran pada Yerobeam bin Nebat yang menerima akan nubuatan dari Nabi Ahia. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab dia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo karena mau dibunuh sama Salomo ya. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata pada Rehabeam. Itu kan kenal, saudaraku, kan dia kerja pada Salomo ya. Jadi pasti dengan Rehabeam juga kenal. Nah, dia ditokohkan oleh rakyat. Datang menghadap kepada raja yang baru ini. Ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami. Minta diringankan, saudaraku, supaya kami menjadi hambamu. Saudaraku, supaya kami menjadi hambamu. Ini kan satu niat yang sebetulnya tidak ngajak perang, saudara, tidak mau berontak pada awalnya ya, baik-baik. Tetapi ia menjawab, jadi Rehabeam menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Jadi rakyat ini perwakilan aja ya, dipimpin oleh Yerobeam yang didatangkan dari Mesir, karena dia ditokohkan.
Dan ngomong, saya kira juru bicaranya juga Yerobeam, saudaraku ya. Dia yang berbicara, kayak ayat 3 itu Yerobeam dengan segenap ini, dan dia berkata kepada Rehabeam. Yang berkata itu pasti Yerobeam juru bicaranya. Jadi Yerobeam ini pada awalnya ya mau baik-baikan gitu ya, enggak mau berontak dan pecah tuh enggak mau. Ya, kemudian disuruh pergi, nanti lusa datang lagi. Ayat 6, saudaraku, ini awal yang sebetulnya positif, baik. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Nah, kalau kita baca, saudaraku, ini para tua-tua ini kan orang berpengalaman. Nasihatnya tentunya nasihat yang bijak. Mereka menasehati, loh lihat loh, mereka itu mau jadi hambamu loh, mereka itu mau tunduk pada kamu. Ya, baik-baiklah kepada mereka. Ya, jadi ayat 7, saudaraku ya. Mereka berkata, ini orang-orang penasihat-penasihat itu ya, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ayo toh, berlaku lembut, wong mereka juga datang baik-baik. Jangan keras pada mereka. Ayat 8, saudaraku, ini blunder yang dilakukan oleh Rehabeam. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Anak muda tidak berpengalaman atau belum berpengalaman. Itu anak-anak muda sebaya dengan Rehabeam yang masih darah muda dan tentunya kurang hikmat, tidak tahu resiko. Nasihatnya begini, jawab aja pada mereka. Kamu kok banding-bandingkan aku dengan ayahku? Dia pakai satu bahasa figuratif yang lucu, saudara. Katakan, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Itu omongannya itu benar-benar disampaikan nanti. Itu nasihat dari teman-teman yang ya menurut saya menjebloskan dia. Dia tidak timbang, dia wah benar juga ya, kita harus keras pada mereka gitu ya. Keras, padahal mereka tidak keras, mau ditindas. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Nah, kemudian benar, saudara, dia benar-benar katakan, kata-katanya begini, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu ayat 14, saudara ya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi, kamu jangan mau membuat aku ini lemah atau berbaik hati kepada kamu. Kalau ayahku umpamanya itu nyambuk kamu, aku akan mencambuk kamu dengan cambuk yang pakai duri besi. Jadi kamu lebih hancur lagi. Sebab kelingkingku ini lebih besar dari pinggang ayahku. Jadi aku ini lebih sadis dari ayahku gitu. Bangga terhadap hal-hal yang memberatkan rakyat. Dan itu disampaikan, dan saudara tahu apa yang terjadi. Seluruh Israel mendengar itu, akhirnya terjadilah pemberontakan. Pecah menjadi dua, Yerobeam akhirnya benar menggenapi 10 suku ikut dia, saudaraku. Ya, kesalahan dari Rehabeam apa, saudaraku? Kita bahas ya secara singkat. Kesalahan Rehabeam yaitu dia tidak mau mendengar nasihat orang-orang tua. Dia sudah panggil, itu baik. Orang-orang tua dipanggil, penasihat-penasihat pada zaman bapaknya itu dipanggil, dia dengerin. Tapi dia nggak mau dengar. Dia lebih mendengar pada anak-anak muda yang lebih cocok sama dia, hura-hura, ya pokoknya lebih
bergaul lah dengan dia gitu ya. Ini orang tua ini kan sudah out of date gitu ya, sudah expired ini, sudah nasihatnya sudah usang. Ini kita yang kelompok muda-muda ini yang masih segar ini pasti nasihatnya lebih bagus. Enggak, saudaraku. Orang muda membutuhkan orang tua. Itu prinsip dari firman Tuhan. Karena mereka punya pengalaman. Mereka sudah melalui bagaimana euforia, bagaimana akibatnya, mereka sudah. Ya istilahnya lebih banyak makan asam garam. Kecerdasan mungkin kalah, ketangkasan mungkin kalah. Tetapi orang-orang yang sudah lanjut usia itu, mereka punya. Tentunya ada orang tua yang memakai akan pengalamannya itu untuk kejahatan juga ada. Ada, jadi kembalinya itu orang tua yang takut Tuhan atau tidak, begitu loh saudara. Jangan sembarangan pokoknya orang tua didengerin, enggak saudaraku. Orang tua yang takut Tuhan dan memang betul-betul dia punya track record yang baik dan benar. Harusnya Rehabiam mendengarkan akan orang-orang tua seperti itu dan dia tidak sembrono mengikuti nasihat dari orang muda dan akibatnya dia tanggung. Saudara. Ada yang berkata lah itu memang sudah ketetapan Tuhan, betul. Satu sisi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi di sisi lain kalau Rehabiam mau mendengar, nah ini sekali lagi saudara, mau mendengar nasihat itu berlaku baik pada mereka, saya kira cerita juga bisa berbeda. Dulu pernah ya saya sampaikan saudaraku, ketika Nabi Samuel itu menyampaikan kepada Saul, ketika Saul berbuat dosa, itu kalimatnya sedianya Tuhan akan mengekalkan, mengabadikan kerajaanmu, tahtamu. Sedianya. Jadi Tuhan itu nggak pernah punya rencana bahwa kamu nanti akan jatuh, setelah jatuh, murtad, kamu akan mengalami kecelakaan. Nggak ada rencana Tuhan di sana. Tapi Tuhan ingin merencanakan yang baik. Tapi saudara jangan benturkan kemahatauan Tuhan tentang masa depan. Nah itu misteri. Kita nggak boleh ke sana. Tetapi kita tahu hatinya Tuhan, God is love. Demikian saya yakin 100% bahwa kalau Rehabiam itu mau pakai hatinya Tuhan melalui nasihat-nasihat yang dia dengar itu, dia kontak dengan Tuhan, bertanya pada Tuhan, mana yang benar? Ya cari yang benar, bukan mau gagah-gagahan. Seperti yang dikatakan, loh aku kok kamu bandingkan sama ayahku Salomo, kelingkingku lebih besar daripada pinggangnya. Kalau Salomo cambuk kamu dengan cambuk biasa, aku cambuk kamu dengan cambuk berduri besi. Ya itu kenapa? Maksudnya itu kayak gitu tuh apa? Nah, tapi itu yang dia lakukan. Dan akhirnya terjadilah pemberontakan dan peperangan yang berlarut-larut, saudaraku. Nanti kita akan lihat berikutnya, saudara, kisah penggenapan dari bagaimana terjadinya perpecahan. Kesalahan Yerobeam juga mengerikan, saudara. Ya kalau Rehabiam salah itu ya itu contoh. Nanti Yerobeam yang pecah ini dia juga salah, saudaraku. Hanya karena apa? Karena dia memikirkan kekuasaan, akhirnya dia memakai cara-cara yang jahat di mata Tuhan. Yerobeam. Jadi kerajaan Israel akhirnya jadi tersesat. Ya. Sampai di sini dulu, saudaraku, pelajaran sejarah dari umat Tuhan, pecahnya kerajaan menjadi dua. Tuhan Yesus memberkati.